teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Helda Patiplohi. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tugas analisa geografis pariwisata mengenai materi geosfer sebagai sumber daya wisata. Nah, apa itu geosfer? Geosfer secara umum adalah lapisan atmosfera yang terdapat pada bumi, terletak di bagian permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Lapisan bumi tersebut berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan bumi. Geosfer juga berpengaruh pada potensi wisata dan aktivitas wisata. Ada 5 kajian geosfer, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Atmosfer bumi merupakan selubung gas yang menyelimuti permukaan padat dan cair pada bumi. Selubung tersebut membentang dari permukaan bumi ke atas beratus-ratus kilometer. Hubungan atmosfer dengan wisata. Atmosfer dapat menghasilkan cuaca panas, dingin, dan sejuk, yang mana menjadi daya tarik suatu destinasi dan mempengaruhi aktivitas pariwisata. Litosfer atau lapisan bumi adalah lapisan bumi yang paling luar dan keras. Kerak bumi sangat tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Hubungan litosfer dengan wisata. Litosfer ini sangat berpengaruh terhadap tempat-tempat pariwisata, khususnya di kawasan daerah kars, gunung berapi, goa, karang, dan pegunungan kapur. Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi permukaan bumi, baik air tawar maupun air laut. Air yang ada di permukaan bumi jumlahnya tetap hanya mengalami siklus atau daur hidrologi. Hidrosfer adalah bagian dari geosfer yang menjadi tempat terdapatnya semua jenis sumber air atau tubuh perarian di permukaan bumi. Tubuh perarian yang dimaksud meliputi perarian laut dan samudra, air permukaan di daratan, air tanah, dan air yang terdapat di atmosfer. Hubungan hidrosfer dengan wisata. Fenomena hidrosfer menghasilkan atau membentuk potensi wisata seperti laut, danau, sungai, dan air tanah. Biosfer adalah kesatuan hidup flora dan fauna yang tersebar di muka bumi. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan flora dan fauna diantaranya adalah iklim atau klimatik, tanah atau edafik, dan makhluk hidup atau biotik. Hubungan biosfer dengan wisata, yaitu biosfer dapat dimanfaatkan sebagai pariwisata yang menguntungkan dan dapat dijadikan sebagai pelestarian flora dan fauna. Contoh dari biosfer yaitu suaka marga satwa, kebun binatang, hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam. Antroposfer adalah bagian dari biosfer yang merupakan ruang di permukaan bumi tempat hidup manusia dengan segala aktivitas kehidupan. Dengan demikian, antroposfer adalah lapisan kehidupan bagi umat manusia. Oleh karena manusia memiliki akal budi, daya cipta, dan kreativitas, maka manusia dapat menempati dan memanfaatkan biosfer sesuai dengan pengetahuan teknologi yang mereka miliki. Pemanfaatan antroposfer oleh manusia tercermin pada penggunaan lahan seperti pemukiman atau pedesaan dan perkotaan, persawahan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kepariwisataan. Dalam kehidupan sehari-hari, antroposfer biasanya lebih dikenal dengan kehidupan bermasyarakat, budaya, kebiasaan, dan kegiatan keseharian seperti bekerja, bertani, dan lain-lain. Contoh dari wisata antroposfer yaitu pariwisata, yaitu wisata budaya, wisata agama, agrowisata, dan wisata kuliner. Sekian untuk pembahasan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta share jika video ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. See you next video. Makasih. Bye-bye.